Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu, dimana kita akan mendengarkan kisah-kisah kiriman pendengar yang biasanya di malam minggu ini isinya aib semua sih. Oke, email yang pertama. Halo Bang Ari dan semuanya, maaf ya aku gak gitu pandai dalam pembuka yang berkesan, jadi langsung ke cerita aja. Aku Nadia. Ini cerita tentang aku dan temenku yang berharga bernama Supri. Aku cewek biasa aja dengan kulit sawo matang, hasil hobi main panas-panasan di masa SD. Badan berisi dengan tinggi badan 150 cm, padahal saat itu masih kelas 1 SMP, serta hidung seperti jambu air yang dibelah dua. Aku anak yang ramah dan memiliki banyak teman di kelas. Meski begitu, aku tak punya teman yang benar-benar dekat denganku dan memahami hobiku. Hobiku itu menonton anime dan membaca komik. Ketika sendirian atau jam kosong, aku suka membuat komik di kelas. Pertemuanku dengan Bang Supri itu ketika Kak Dira, anak kelas 3 yang dekat dengan rumahku, meminjam komik buatanku dan dibawa ke kelasnya. Gak lama muncul teman sekelas Dira yang mengajakku berkenalan. Iya, dia Bang Supri, kakak kelas gemuk yang lebih pendek dari aku. Teman kelasnya sering memanggil dia Bantet. Ternyata dia punya hobi yang sama denganku, meski gak bisa gambar, dia suka nonton anime dan baca komik. Saat itu aku senang, akhirnya aku menemukan teman yang benar-benar paham hobiku. Kami menjadi dekat secara alami karena saling memahami. Kelas kami bersebelahan, aku sering ke kelasnya karena saat itu aku ikut jula-jula. San bro, wede ikut jula-jula bareng geng Kadira. Bangku Supri yang berada di belakang bangku Kadira. Jadi aku sering di kelas Kadira terus sampai jam istirahat berakhir. Di masa-masa itu aku kenal dengan Adi, si cowok tinggi dan good looking teman sebangku Supri. Adi menunjukkan ketertarikannya kepadaku. Dia memujiku, bilang kalau aku manis. Saat itu aku belum tertarik dengan pacaran. Ternyata Adi itu gatel dan mendekati banyak cewek yang membuatku semakin gak tertarik kepadanya. Beberapa bulan berlalu hingga kewajiban bayar jula-julaku berakhir dan aku gak harus ke kelasnya Kadira. Jadi aku dan Supri sering menghabiskan waktu sebelum masuk kelas dan saat istirahat itu di bangku panjang depan kelas kami. Kami juga pernah seharian ngobrol saat hari guru yang mengadakan lomba dan full jam kosong. Kedekatan yang tidak jelas itu membuat teman-temanku bertanya, kalian pacaran? Saat itu aku yang malas dicurigai pun memutar otak dengan bilang, enggak kok, kami sepupu, makanya deket, gimana bisa pacaran? Tapi tentu saja ada teman yang percaya dan ada juga yang skeptis. Semester 2 pun datang dan aku mengabarkan aku berpacaran dengan anak SMK sekolah sebelah yang satu daerah denganku. Jadi kami sering bertemu di angkot dan satu organisasi remaja di daerahku. Dia gak terlalu suka anime, tapi jadi tertarik dengan anime karena dia tertarik denganku. Aku memperkenalkan pacarku ke Supri tanpa tahu perasaannya. Saat kami tiga bertemu di halte sekolah, tapi dia terlihat tidak peduli. Pacarku saat itu berperawakan tinggi, enggak good looking, hanya aja sedikit berisi, tapi dia memberiku perhatian lebih dan membantuku saat aku kesusahan. Perasaan dia ke aku begitu jelas hingga aku memutuskan untuk menerimanya saat dia mengajak aku pacaran. Tapi hubunganku dan pacarku juga gak bertahan lama karena dia terjerumus miras dan narkoba. Supri tiba-tiba tahu aku udah putus. Dia bilang dia dikasih tahu sama Kak Dini. Ada momen lucu di mana Supri melihat sampul buku harianku dan ada tulisan My boyfriend is Supri. Dan Supri terlihat senang saat itu. Aku mengira boyfriend itu artinya teman laki-laki doang, tapi salah, ternyata boyfriend itu pacar. Aku panik sejadi-jadinya dan menjelaskan yang kumaksud itu ke Supri. Dengan nada kecewa dia bilang iya tahu. Fast forward, gonjang gaji semester 2 pun berlalu hingga tiba hari kelulusan Supri. Aku yang tahu akan berpisah dengan Supri pun merasa sedih. Mungkin Supri juga merasakan hal yang sama. Kami memutuskan untuk menghabiskan waktu lebih lama. Untuk pulang di hari terakhir, kami akan bisa bertemu di sekolah. Tentu aku sangat sedih kehilangan teman yang mengerti hobiku di sekolah. Aku menulis satu halaman penuh dengan nama Supri saking kangennya. Dan perbincangan kami berlanjut di Facebook. Berbekal FB yang dibuatin sama si Supri, kami melanjutkan silaturahmi kami. Kami sering membuat janji agar bisa barengan online. Rasa kehilangan membuatku sadar bahwa aku menyukai Supri karena terlalu sering bersama. Aku terus terang dan bilang bahwa aku kangen dia. Dia bilang dia juga kangen. Tapi saat itu aku sadar kami sama-sama hanyalah anak sekolahan yang gak memiliki daya dan upaya untuk bertemu karena jarak. Waktu terus berlalu, Supri lama-kelamaan mulai jarang online hingga akunnya mati sepenuhnya ketika aku kelas 3. Hanya pesan lama FB kami sebagai penghibur saat aku merindukannya. Namun saat aku membaca pesan lama kami, aku menemukan pesan yang bertuliskan Daisuki Nadia-chan. Saat itu tanggapanku hanyalah, apa itu artinya bang? Dan dia bilang rahasia. Merutuki kebodohan diriku pada masa lalu yang gak kepo dan cari Google Translate aku berada-ada. Kan Supri lebih berani dengan bilang terus terang.
dengan bahasa yang gue mengerti, atau dia sebenarnya ingin bilang langsung tapi sudah tidak bisa bertemu. Mungkin juga Supri kurang percaya diri aku akan menerima cintanya karena cowok yang ngedeketin dan mantan pacarku itu cowok jangkung. Atau dia pikir aku hanya menganggapnya sebagai sepupu. Entahlah. Supri adalah cowok terlama yang sulit aku lupakan. Sampai kelas 2 SMK barulah aku bisa melupakan dia karena aku mulai ambis dengan ranking. Tapi hingga saat ini aku pun masih belum juga pacaran dengan orang lain. Mungkin karena selera husbuku yang berubah dari Aoyama menjadi Toma. Sekian cerita dari aku, semoga dibacain, gak dibacain, bye-bye. Thank you so much atas email, by the way. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Bang, gue mau cerita bang. Gue udah gedek banget sama nih bawa bapak bader. Dah beneran, tapi sensor dulu email, oke. Gue gak tahu nih cerita bakal dibacain apa kagak, tapi gue tulis saya dah hitung-hitung journaling. Udah lah gue mulai sekarang, sebelumnya minum dulu bang di gambar gue kirim cendol. Dawet ireng. Terbang ganti phone dulu. Gue mau cerita tentang kebangsaan bapak manajer gue yang orangnya sok pualing. Gue kerja di sebuah PT yang cukup ternama dan gede. Nah gue punya manajer. Kita kan punya job desk sendiri-sendiri nih, punya kan. Nah job desk gue kan ngerancang video sama ngejahit video. Nah ini yang paling gedeknya pas momen ini. Di momen tim gue disuruh bikin video kantor nih. Nah kita mau syuting, setting alat dan sebagainya. Tiba-tiba dia masuk dan bilang, ya Allah, ngene loh caranya nyuting. Padahal itu gak ada sangkut pautnya sama dia. Nah full dong satu hari ke-1 dia yang nyuting. Padahal kita udah susun sih demikian rupa, lighting dan lain-lain, sama jam-jamnya juga kan. Dia masuk nyuting pakai kamera sewaan. Dan itu kita coba cuma 1 hari. Dan videonya lebih bagus dari sinetron Indosiar. Sumpah anjing emang. Sorry bang, gue udah kedek. Nah pas gue mau edit langsung, nih ndelok kene tak edit kewae ben cepet. Gue editin aja biar cepet, dan 1 bulan kagak jadi. Akhirnya gue yang ketempuan ngedit sama ngejahit video yang goyang gelap. Dan gue di sini bener-bener jadi pesulap 2 hari jadi. Soalnya direkturnya ada curhat kalau hasil dia gak pantas buat dibawa dan diperlihatkan ke klien. Akhirnya direktur bener-bener minta tolong ke gue buat ngedit. Akhirnya gue edit 2 kali kelar, belum tidur gue. Besoknya dia ngamuk-ngamuk, katanya kok gak pakai video dia. Dan gue ngelangkahin dia, terus dia ngebanting kursi kayak bocil asli. Gue gak tahu lagi kudu gimana anjir, bapak gak ada akhlak. Lagi bang cerita sebelum Parhara ini kejadian. Anak-anak kan ngumpul nih di pantry makan siang. Nah yang kocak ini ada temen gue bilang kalau sore ke gereja buat bantuin gereja ibadah. Padahal dia kagak Kristen. Tiba-tiba si manajer ini nyaut, aku ki mualaf cah, biyen ki aku Kristen. Terus ada lagi temen gue bilang, oh ngono ya pak, aku pernah ajar Buddha sih pak 2 bulan. Si manajer ini nyaut, sebelum Kristen saya juga Buddha mas. Sumpah nebet. Terus barusan nih kocak lagi, gue kan urus situs juga kan. Nah tiba-tiba web tuh error. Nah gue tahu nih yang sering utak-atik si panel itu dia nih, bapak-bapak berisik. Kayaknya dia hapus file index, terus dia bikin lagi file index, tapi tololnya dia bikin .txt. Udah gitu dalamannya kosong pula asu eman. Makasih banyak, bentar gue bikin part 2 kayak si Inem dah. Oke, email selanjutnya. Halo kawan-kawan calon jenazah sekalian, perkenalkan nama gue Bima, mahasiswa dari Universitas Negeri yang ada di Semarang. Gue mau cerita tentang kegoblokan gue waktu masih mahasiswa baru. Sebelum gue cerita, gue cuma mau bilang, Ri, gue mulai ngikutin lu waktu lu bawa topik si botak lawan pilot. Mulai dari situ gue selalu ngikutin konten lu. Dari dulu gue selalu mau kirim cerita ini tapi takut. Jadi sekarang gue beranikan diri buat cerita. Jadi pas mahasiswa baru, gue bisa dibilang perantau karena sekolah gue di Sulawesi dulu. Nah karena gue orangnya dari kecil udah nomaden, jadi kalau mau adaptasi di tempat baru terasa mudah, gak ada kendala. Setelah daftar PTN, gue dapet di Semarang. Gue gak takut dong karena kakak dan bapak gue dulu kuliah di sana juga. Walaupun beda tempat, tapi kan satu kota. Gue bisa dibilang punya keterlambatan dalam berpikir, Ndri. Jadi perlu proses yang lama. Nah waktu ospek kita dikasih tugas sama kakak tingkat. Jadi setiap orang disuruh bikin karya gitu. Ya walaupun skillnya gak digunakan sampai sekarang, tapi minimal gue punya skill tambahan dari luar. Lalu dikumpul itu selalu di kampus. Suatu hari ada tugas menggambar, dikumpulin di kampus. Lalu di grup angkatan diumumin kan, guys tugas dari cutting hari ini dikumpulin di Selasar ya. Nah si goblok ini dengan kelemotannya mencari di Google, ketemulah dengan nama tempat Selasar Salatiga. Karena gue agak entah kenapa hari itu otak gue dalam mode 4G bisa ke mode 8G 2G. Langsung lah gue meluncur ke sana dengan mobil online. Terus karena tugas gue belum terlalu selesai, gue selesaikan di jalan. Sampai di sana gue tungguin sambil selesaikan gambar. Terus gue chat di temen gue, lu di mana, mau ngumpul tugas nggak? Kata dia.
Kata dia gitu. Terus gue jawab, Ndri, ini udah di Selasar pada di mana? Mana, kita udah nungguin dari tadi. Terus gue kirim foto, Ndri. Kata dia salah, bukan di situ, kata dia gitu. Terus gue jawab, bener lah, ini di Selasar, kata gue dengan santai. Terus dia ngirim foto koridor depan kelas. Gue baru tahu kalau Selasar itu nama lain dari koridor. Gue nangis kejer nih, langsung pesen Grab lagi ke Semarang. Bayangin di jalan gue nangis sampai dikira sama supir ada keluarga yang meninggal. Terus gue keluarin duit kurang lebih 500.000 buat pulang balik. Sampai kampus gue masih nangis kejer karena pertama tugas gue belum selesai, kedua gue dimarahin sama penanggung jawab tugas waktu itu. Bayangin, karena kegoblokan gue sendiri, gue harus nombok uang dan dimarahin. Itu aja, Ndri, maaf kalau kurang sederhana karena gue agak lupa semuanya. Intinya harus bertanya jika tidak mengerti. Terima kasih TNM kalau dibaca, semoga Aren dan Bunda Racan bisa cepat dapat ngomong, amin. Gue minta halet Yatmi Yatmo secepatnya, kalau enggak gue bunuh nyamuk depan bawah. Yat. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.